Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ibu Linda di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bermusyawarah. Pada bab 4 ini kalian akan belajar yang pertama, pengertian dan manfaat musyawarah, yang kedua, ciri-ciri musyawarah, yang ketiga, langkah-langkah dalam bermusyawarah, dan yang terakhir, tempat pelaksanaan musyawarah. Penasaran? Yuk kita simak video berikut. Bermusyawarah. Bermusyawarah berarti kegiatan membicarakan suatu masalah bersama-sama. Musyawarah adalah rapat yang bersifat mencari mufakat atau kesepakatan. Artinya dilakukan dengan merundingkan sesuatu untuk menghasilkan kesepakatan dalam upaya menyelesaikan masalah. Manfaat musyawarah. Yang pertama, membuat kita percaya diri dalam mengutarakan pendapat dan saran. Yang kedua, memperkokoh kebersamaan dan kerukunan. Dan yang ketiga, mempererat kerjasama. Banyak sekali kan manfaatnya? Berikut ciri-ciri musyawarah. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, semua anggota boleh berpendapat. Yang keempat, menghargai keputusan orang lain. Dan yang kelima, musyawarah untuk mufakat. Berikut adalah 4 nilai dasar yang terkandung dalam musyawarah, seperti nilai kebersamaan, nilai menghargai, nilai kebebasan, dan nilai toleransi. Semua itu haruslah ada di dalam bermusyawarah. Apakah kamu sudah siap bermusyawarah? Yuk kita simak langkah-langkah bermusyawarah. Yang pertama, kita harus tahu topik apa yang akan dimusyawarahkan. Yang kedua, kita siapkan data pendukung. Yang ketiga, dengarkanlah setiap pendapat anggota musyawarah. Yang keempat, menghargai pendapat yang berbeda. Yang kelima, membahas pendapat secara bersama-sama. Yang keenam, mengambil keputusan juga bersama-sama. Dan yang terakhir, setelah keputusan didapat, maka saatnya kita melaksanakan hasil keputusan tersebut. Dan kita dapat melaksanakan musyawarah ini seperti di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Wah, di mana ada tempat, di situ kita dapat bermusyawarah. Tapi dengan catatan jika ada masalah. Berikut beberapa kegiatan musyawarah yang ada di lingkungan keluarga, seperti menentukan tujuan wisata akhir pekan, menentukan batas waktu bermain gadget, menentukan menu makan keluarga, menentukan waktu belajar dan bermain, dan pembagian tugas keluarga. Hal tersebut bisa dimusyawarahkan baik dengan bapak, ibu, kakak, adik, dan semua anggota keluarga boleh terlibat di dalam. Sedangkan ini adalah beberapa kegiatan musyawarah yang dilakukan di masyarakat, seperti menentukan jadwal gotong royong, menentukan pemilihan ketua RT, menentukan lokasi pembangunan taman, bahkan menentukan jadwal ronda malam. Itu perlu dimusyawarahkan dengan warga setempat. Dan berikut beberapa kegiatan musyawarah yang dapat dilakukan di sekolah, seperti pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, pemilihan ketua kelas baru, musyawarah untuk menentukan peraturan ketertiban di kelas, dan musyawarah untuk menentukan jadwal piket kebersihan. Hal tersebut perlu dimusyawarahkan dengan guru kelas, dengan teman yang ada di kelas, dan semua yang terlibat. Untuk lebih memahami apa itu musyawarah, yuk kita simak video kartun berikut ini. Kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus.
Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju! Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Sekarang ayo kita bermain menggunakan alat peraga edukatif, yaitu Pakmu, papan kreatif musyawarah. Bagaimana cara mainnya? Yuk kita simak lagi yuk cara main teman-teman. Perkenalkan, ini adalah Pakmu, papan kreatif musyawarah. Siapkan stick media. Tugas kalian adalah mencocokkan di manakah tempat musyawarah yang tepat. Di manakah musyawarah untuk menentukan peraturan ketertiban? Apakah benar itu jawabannya? Ya, benar sekali. Lalu, musyawarah apa saja yang biasa dilakukan di rumah? Apakah ini benar? Ternyata salah. Ayo kita coba cari jawaban lain.
Bagaimana dengan menentukan wisata akhir pekan? Apakah itu musyawarah yang dilakukan di rumah? Betul sekali, kerja bagus. Bagaimana dengan ini? Menentukan jadwal piket kebersihan di mana biasanya dilakukan ya? Apakah benar di masyarakat? Salah. Ayo kita lihat jawabannya. Menentukan jadwal gotong royong. Apakah benar itu di masyarakat? Benar, kalian hebat. Itulah tadi video pembelajaran tentang belajar bermusyawarah. Makin banyak tahu, makin banyak ilmu. Sekian dari Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.